Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Video kali ini kita masih membahas topik makromolekul dengan subtopik karbohidrat. Sebelumnya kita membahas polimer ya pada makromolekul pertama. Kita perhatikan karbohidrat itu terdiri dari dua kata ya, karbo dan hidrat. Karbo itu kita tahu adalah kependekan dari karbon ya, atom karbon. Sedangkan hidrat adalah air, molekul air. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa karbohidrat itu adalah molekul atau senyawa yang susunannya terdiri dari atom-atom karbon, H dan O. Ya. Kemudian ini adalah struktur molekul dari karbohidrat. Ini struktur Fischer, artinya strukturnya terbuka. Kemudian dia mengalami perubahan. Kita perhatikan di sini perubahannya menjadi struktur tertutup atau siklis. Nah, ini adalah proyeksi dari Howard ya, yang tertutup itu. Ini kita kembali lagi di sini adalah proyeksi dari struktur Howard ya. Kemudian kita perhatikan bahwa di dalam struktur molekul karbohidrat kita tahu tadi adalah terdiri dari CH dan O, kemudian rumus umumnya adalah CmH2O N. M dan N bisa memiliki harga angka yang sama atau juga bisa berbeda. Kita perhatikan di manakah karbohidrat itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat dekat sekali ya. Itu pada nasi, roti, talas, juga terdapat pada tepung-tepungan gitu ya. Ini adalah beberapa sumber karbohidrat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karbohidrat diartikan juga sebagai sakarida ya, atau gula. Dan ini adalah sebagai salah satu sumber energi dalam tubuh kita. Sakarida dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kita tahu bahwa mono itu artinya satu, berarti sakarida terdiri dari satu molekul gula, disakarida dua molekul gula, polisakarida adalah banyak molekul gula. Kita akan mulai dari gula sederhana, yaitu dengan rumus CnH2ON. Di sini boleh juga diganti dan seperti rumus umum yang awal ya, ini boleh diganti dengan M. Dan harganya bisa sama atau bisa berbeda dengan kelipatan dari molekul H2O. Misalnya kita mulai dengan sebanyak atom C-nya 6 ya. Nah, kita lihat ini struktur proyeksi Fischer-nya dari glukosa. Ini adalah struktur glukosa ya, struktur molekul glukosa. Perhatikan di sini C-nya ada 6, berarti H-nya itu harus ada 12 kan ya. Karena mengikuti rumus umum yang tadi ya, Cm H2O pangkat H2ON. Kemudian perhatikan di sini pada atom C urutan 1 itu kita lihat dia merupakan gugus aldehid ya. Masih ingat ini pada pembahasan gugus fungsi. Kemudian ini contoh kedua adalah galaktosa, juga memiliki jumlah C6 dan kita perhatikan di sini pada C pertama ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. Nah, C pertama juga sama. Jadi dia merupakan molekul yang memiliki gugus fungsi aldehid. Maka itu glukosa dengan galaktosa dikelompokkan sebagai aldosa. Artinya molekul-molekul yang memiliki gugus aldehid. Berikutnya adalah monosakarida yang lain dengan jumlah C6 adalah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, C-nya itu adalah fruktosa. Berbeda dengan kedua contoh glukosa dengan galaktosa, pada fruktosa kita lihat gugus fungsinya adalah gugus fungsi keton. Sehingga ini merupakan, atau fruktosa ini merupakan kelompok dari ketosa. Kemudian perhatikan di sini, pada C dengan urutan kelima, itu kita berikan bintang, masih ingat ya, tanda bintang ini menunjukkan bahwa atom C kelima ini memiliki atau merupakan atom C asimetris atau C chiral, sehingga kita bisa katakan bahwa setiap monosakarida, glukosa, galaktosa, dan fruktosa tentunya nanti akan memiliki isomer optik ya. Ini juga pernah dibahas.
Nah, kemudian kita tadi di awal sudah menyinggung bahwa struktur yang terlihat di kanan, di kiri ini, ya kita perhatikan di sini, ini adalah struktur dari glukosa proyeksi Fischer, ya. Sementara di kanannya ini adalah struktur dari glukosa, ini merupakan proyeksi Howard. Jadi kita perhatikan di sini, dia merupakan siklis segi 6, ya, siklis segi 6. Nah, itu tadi animasinya itu sudah kita tunjukkan di awal, ya. Kemudian kita juga lihat proyeksi Fischer dan proyeksi Howard untuk galaktosa. Ini sama, ya, hampir sama dengan tadi glukosa. Kemudian kita gambarkan sebagai segi 6. Kalau tadi glukosa warnanya kita buat abu-abu, untuk galaktosa kita buat bedakan dengan warna peach, ya. Ya, kita lihat untuk membandingkan antara glukosa dengan galaktosa yang sama-sama memiliki struktur siklis segi 6, kita lihat perbedaannya adalah pada posisi gugus OH, ya. Gugus OH pada glukosa itu ke bawah, sedangkan pada galaktosa itu posisinya ke atas, ya. Nah, monosakarida yang lain adalah fruktosa. Fruktosa dengan proyeksi Fischer-nya tadi sudah, ya, kita bahas di awal. Kemudian ini adalah proyeksi Howard-nya. Jadi merupakan struktur siklis dengan bentuk segi 5, ya. Geometrinya segi 5, kita buat digambarkan dengan segi 5 warna pink. Kemudian disakarida, berarti kalau disakarida tadi sudah dibahas, itu adalah 2 gula, ya, 2 molekul gula. Sedangkan monosakarida adalah 1 molekul gula. Kita tahu tadi bahwa 1 molekul gula itu terdiri dari glukosa, galaktosa, dan laktosa. Nah, contohnya kalau seperti ini, berarti kita lihat di sini adalah molekul glukosa dengan molekul fruktosa yang bergabung atau berikatan, kemudian dia membentuk molekul sukrosa di sakarida. Nah, ikatan yang terbentuk itu adalah melalui ikatan glikosida. Kemudian, contoh yang lain ini adalah disakarida, yaitu glukosa dan glukosa membentuk maltosa. Ya, dari monosakaridanya glukosa dengan glukosa membentuk maltosa, ini biasa terdapat pada pemanis buatan. Ikatan yang terbentuk juga melalui ikatan glikosida. Dan yang ketiga, ini kita punya galaktosa, monosakaridanya dengan glukosa, kemudian berikatan melalui ikatan glikosida membentuk laktosa. Laktosa terdapat pada susu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari disakarida dengan bergabungnya molekul-molekul monosakarida yang sudah kita bahas tadi, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, di sini kita lihat kalau glukosa dengan fruktosa digabungkan tadi, kita gambarkan dengan segi 6 berwarna abu dan segi 5 berwarna pink, itu akan membentuk sukrosa. Kita perlihatkan di sini bahwa dia akan membentuk ikatan dengan ikatan glikosida, ya, menjadi disakarida, yaitu molekul sukrosa. Ini untuk mengilustrasikan, ya, mempermudah, membayangkan bagaimana pembentukan disakarida dari molekul-molekul monosakarida. Nah, ini contoh maltosa, ya. Nah, itu juga sama seperti tadi contohnya. Kemudian yang terakhir kita ikatkan antara molekul glukosa dengan galaktosa membentuk molekul laktosa, ya. Nah, ini adalah disakarida yang tadi kita bahas. Ini adalah monosakaridanya struktur Howard, ya. Kemudian ini adalah polimerisasi yang terbentuk. Itu kita ilustrasikan dengan segi 6 dan segi 4, ya. Dan kalau abu itu adalah glukosa, kemudian segi 5-nya adalah fruktosa, kemudian segi 6 yang peach-nya itu adalah galaktosa. Nah, ini masing-masing berarti maltosa, fruktosa, dan laktosa. Monosakarida apabila mengalami polimerisasi membentuk disakarida, yakni, ya, monosakarida yang bergabung tadi itu melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, ciri khas dari polimerisasi kondensasi adalah menghasilkan zat samping, ya, atau H2O, molekul H2O. Itu adalah ciri dari polimerisasi kondensasi. Nah, sebaliknya apabila polimer disakarida mengalami penguraian, itu kita katakan dia mengalami reaksi hidrolisis. Dia terurai lagi kembali menjadi monosakarida yang membentuknya, gitu, ya. Nah, sifat-sifat dari monosakarida kita kenali.
yaitu berupa zat padat berwarna putih dan rasanya manis. Fruktosa lebih manis daripada glukosa, glukosa lebih manis daripada galaktosa. Kemudian mereka semua mudah larut dalam air dan bersifat optis aktif karena dia tadi memiliki C chiral atau C asimetris. Jumlah isomer optis aktifnya adalah sebanyak 2N. N ini adalah menunjukkan banyaknya atom C asimetris atau atom C chiral. Kemudian semua monosakarida merupakan gula pereduksi sehingga dia mudah direduksi oleh larutan Fehling. Kemudian juga dapat diragikan atau difermentasi menghasilkan alkohol, sehingga alkohol kita bisa peroleh dari fermentasi monosakarida atau gula. Kemudian disakarida. Bagaimana sifat disakarida? Masih sama, disakarida juga sifatnya rasanya manis, sukrosa lebih manis daripada maltosa, maltosa lebih manis daripada laktosa. Seluruhnya disakarida adalah molekul yang larut dalam air, kemudian dapat mereduksi Fehling, kecuali ingat nih, sukrosa. Bila dihidrolisis, disakarida akan terurai menjadi 2 monosakarida pembentuknya. Seperti sukrosa mengalami hidrolisir bereaksi dengan air, dia akan terurai menjadi monosakarida pembentuknya yaitu berasal dari glukosa dan fruktosa. Begitu juga maltosa terurai menjadi monosakarida pembentuknya yaitu glukosa dengan glukosa, dan juga laktosa terurai menjadi monosakarida pembentuknya yaitu glukosa dan galaktosa. Kemudian polisakarida. Nah, polisakarida sifatnya rasanya tawar, sukar larut dalam air, dan bila dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida berupa glukosa. Bagaimana kita mengenali karbohidrat? Kita melakukan uji karbohidrat tentunya ya. Nah, kita pertama bisa lakukan dengan uji molis. Nah, apabila kemudian setelah ditambahkan larutan asam sulfat pekat, kita akan melihat dia akan membentuk 2 lapisan cairan, dan pada batas kedua lapisan itu akan terbentuk warna merah ungu. Apabila diuji melis, maka itu menunjukkan positif dia mengandung karbohidrat. Kemudian gula pereduksi. Nah, apa itu gula pereduksi? Kita lihat dulu. Gula pereduksi adalah monosakarida dan disakarida. Kalau monosakarida berarti ada glukosa, fruktosa, dan glukosa. Nah, disakaridanya ini adalah maltosa dan laktosa ya, yaitu galaktosa dengan glukosa monosakaridanya. Tetapi sukrosa tidak termasuk pada gula pereduksi ya. Nah, kecuali sukrosa tadi dapat ditunjukkan dengan reaksi Fehling dan reaksi Benedict. Jadi gula pereduksi tadi yaitu monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa itu akan bereaksi dengan Fehling dan Benedict menghasilkan endapan merah bata atau Cu2O. Nah, kemudian Benedict itu biasanya dapat menguji kadar gula dalam urin atau dalam air kencing, sehingga reaksi Benedict ini sering digunakan untuk menguji penyakit diabetes gitu ya pada seseorang. Nah, selain Fehling dan Benedict, untuk menguji karbohidrat juga bisa menggunakan reaksi Tollens ya. Nah, kemudian nanti akan terbentuk cermin perak yang mengandung karbohidrat. Kemudian polisakarida yang penting lain kita akan bahas yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Nah, ini kita akan reaksikan dengan larutan iodin. Kita perhatikan di sini untuk amilum, kita tahu amilum itu dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam singkong, ubi, sagu, dan beras gandum gitu ya. Kemudian glikogen itu terdapat pada hati dan otot. Dan biasanya glikogen ini digunakan ketika orang sakit atau puasa, maka mengambil gula atau yang terkandung dalam karbohidrat itu dalam timbunan cadangan glikogen di hati dan otot. Kemudian selulosa itu terdapatnya pada batang pohon dan sifatnya keras sehingga pohon-pohon itu bisa berdiri tegak di atas tanah. Amilum bila diuji dengan larutan iodin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa gunakan menggantikan iodin itu dengan betadin ya. Itu akan memberikan warna biru ungu sehingga kita katakan bahwa amilum mengandung karbohidrat atau glukosa. Kemudian glikogen itu apabila diuji dengan iodin akan menghasilkan warna merah coklat merah, dan selulosa akan berwarna coklat. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang karbohidrat pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.